Baik, pertanyaan saya tidak bisa langsung ya, tapi dicatat saja supaya saya bisa langsung karena nanti jam 4 kalau tidak salah saya juga akan ada ngajar politik hukum, jadi supaya ini Bapak Ibu nanti kalau perlu apa namanya rekamannya akan saya kirim juga supaya ini merupakan materi yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu, nomor satu, proposal Bapak Ibu itu harus disertasi, itu harus ada kebaharuannya. Kebaharuannya apa, Pak? Disertasi untuk tingkat S3 atau doktoral itu bukan sekedar rangkuman ya, rangkuman, pengulangan ya, kemudian penelitian yang sudah ada. Bapak Ibu, saya percaya membuat disertasi itu tidak sendirian. Waktu saya di UI, sebelum saya dari Undip, saya dari UI. Itu diajar oleh Prof. Erman itu mengambil disertasi itu Anda sebagai manajer ya. Jangan lupa, manajer. Jadi boleh mengirim orang, membuatkan meneliti di lapangan, kemudian Anda sebagai manajer ya, komposer kalau konduktor ya. Jadi boleh mau dijahitkan siapa aja boleh, tetapi pada intinya Bapak Ibu harus menguasai materi dulu. Jadi nanti tukang jahitnya biar gak salah, masuk Bapak mau jahitin baju tapi nggak ngerti modelnya ya. Jadi harus tahu dulu ya. Ini adalah pengetahuan dasar untuk disertasi Bapak Ibu. Jadi eh, untuk penelitian disertasi itu ya bukan merupakan pengulangan ya, tapi harus melihat originalitas ya, kontribusi Bapak sebagai sesuatu yang original ya. Dan mengapa novelty itu penting, saudara-saudara? Ya, ciri khas ya daripada penelitian doktoral itu ya, kalau Anda mau tidak ada novelty-nya, nanti saya bilang, waduh novelty-nya nggak ada ini. Ini bukan disertasi, tapi hanya sebagai laporan panjang ya. Dan bukan karya ilmiah, disertasi bukan karya ilmiah tingkat lanjut. Misalnya nggak ada apa-apanya, jadi ada permasalahan hukum yang harus memberikan novelty, kebaharuan ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kontribusi ilmiah ya saudara ya. Apa itu? Ya, meningkatkan kontribusi ilmiah itu. Novelty memastikan bahwa penelitian memberikan sumbangan aktual ya, signifikan terhadap keilmuan ya, teori, praktek atau kebijakan publik. Misalnya mengembangkan pendekatan baru dalam penegakan hukum. Nanti akan saya berikan contohnya. Menawarkan ya, menawarkan konsep hukum baru. Ada tulisan dari Bu Ineke atau Pak Nuki ya. Merekonstruksi misalnya. Nah, itu merekonstruksi itu adalah menawarkan ya, menawarkan konsep hukum baru. Berarti undang-undang yang ada lemah. Bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana membuat undang-undangnya? Kalau salah, kalau tidak salah Pak Ibrahim membuat mengenai hak cipta ya, tentang masyarakat adat. Dan ada bagaimana melakukan perlindungan hukumnya ya. Itu kira-kira kemudian misalnya mengembangkan pendekatan baru, ya, kemudian menawarkan konsep hukum baru, kemudian mengisi ya celah dalam peraturan yang ada. Peraturannya ada, tetapi ada celah, ada sesuatu hal yang perlu diatur lebih lanjut atau diatur lebih detail. Gitu. Karena apa? Karena dalam penegakan hukumnya tidak bisa dilaksanakan, saudara. Nah, novelty itu membedakan dari karya ilmiah yang lain. Jadi kalau sudah ada ya jangan dilakukan penelitian lagi. Artikel skripsi dan tesis umumnya mengulas atau menganalisis ya. Ya tidak terlalu dalam tapi dangkal ya, Saudara ya. Kemudian disertasi itu menawarkan solusi, rekonstruksi ya, rekonstruksi hukum misalnya. Formulasi baru misalnya kalau Pak Nuki punya permasalahan hukum di masalah medis, kedokteran. Belum diatur itu. Tapi harus Anda cari, memformulasikan, membedakan lulusan dokter dari jenjang akademik lain. Memang harus ada suatu novelty, saudara. Kemudian syarat akademis global, saudara. Di situ ada standar internasional
ya, karena doktoral itu harus begitu. Kalau memang nanti apa namanya disertasi saudara layak dan menjadi referensi, itu bisa dipublikasi di jurnal ilmiah yang bereputasi. Kemudian dijadikan rujukan. Misalnya Pak Jemi mengajukan disertasi mengenai tentang apa itu ya? Saya agak lupa. Tentang apa, Pak? Kan eh, alpukat dalam menyikapin atau apa kebaruan daripada undang-undang KUHP pidana tentang hukum Oke. adat. Oke, berarti kan belum 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 ada. Jadi Anda memerlukan ada sesuatu bagaimana untuk mengambil suatu kebijakan, ya. Bisa menjadi juga Pak Jemi nanti masukannya disertasi itu jangan sampai telat, bahwa itu bisa menjadi bahan untuk eh, Kemenkumham, untuk mengajukan konsep yang baru gitu ya. Ya, Nah, Pak. yang berikutnya novelty itu adalah eh, ada nilai ilmiah, kemudian akreditasi, saudara. Disertasi tanpa novelty merusak standar mutu lulusan dan mempengaruhi akreditasi institusi. Saudara, ini salah satu contoh, nanti boleh namanya eh, novelty. Misalnya, hukum pidana, saudara, ada rekonstruksi konsep pertanggungan jawab pidana korporasi berbasis restoratif justice. Kemarin saya sebagai promotor di Ubara, kebetulan banyak mahasiswa saya dari polisi, saya menolak ini karena apa? Karena eh, sudah banyak tulisan, kemudian banyak tulisan di tesis, jadi restoratif justice, saya kira saya tolak, sudah. Jangan tulisan itu lagi. Kemudian ada hukum perdata, saudara, ada formulasi atau model perjanjian fidusia yang berbasis perlindungan preventif konsumen, ya. Ini bagus juga formulasi model perjanjian fidusia yang berbasis pada perlindungan preventif konsumen, misalnya ya. Kecuali nanti kalau Anda trace di googling gitu ya, ternyata sudah ada yang melakukan disertasi, penemuannya sudah ada. Anda bisa tidak bisa untuk melanjutkan. Hukum tata negara, misalnya, konsep baru lembaga penyelesaian sengketa pilkada. Ini juga banyak sudah ditulis. Gara-gara kemarin aturan, kemudian putusan yang sangat kontroversial, itu sudah banyak ditulis. Kemudian banyak penelitiannya secara detail ya. Itu kira-kira. Nah, saudara, yang berikutnya ada beberapa hal yang paling penting adalah, Pak, kenapa sih kok disertasi itu ada grand teori, kemudian ada middle teori, ada apply teori. Nah, saya mengulang ya, Bapak Ibu mungkin sudah terima. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengajukan proposal ke saya, kalau belum ada itu, nanti akan saya koreksi itu, pasti. Daripada dikoreksi penguji lain, ini Bapak nggak baca bagaimana? Waduh, honornya nggak seberapa tapi harus koreksi kan. Malu, bukan masalah honornya, malunya itu Bapak Ibu. Saya harus bertanggung jawab kepada Bapak Ibu. Loh ini kok udah tahu gini kok nggak dibenerin. Apalagi kalau di Borobudur, Prof. Santiago kalau ngomong itu kenceng banget itu antara benar dan salah tidak jelas gitu, tapi kenceng banget ya. Itu kan nggak boleh. Jadi saya pada saat membimbing saya harus perfect juga. Dan saya menyesuaikan situasi dan kondisi. Jangan sampai pada saat Anda diuji, ya promotornya siapa nih? Bodoh banget ini nggak baca lagi. Waduh, honornya nggak seberapa dibodohin ini yang berarti. Baik, saya ulang ya Bapak Ibu. Kenapa harus ada green theory? Buku ini sudah ada, sudah diulas, ya. Jadi sudah ada, bagus itu sudah. Pokoknya kalau Bapak mau membuat disertasi yang bagus, nyalin ini saja sudah. Kalau saya suruh nyalin, salin aja itu. Sesuaikan. Kalau belum ada, beli dimanapun berada. Karena ini salah satu, ini sebetulnya bocoran ya. Bocoran untuk membuat suatu disertasi begitu bagusnya. Dan ini memang yang buat ini kumlot juga, teman saya satu angkatan, ternyata dia sudah bukukan itu ya. Ternyata contoh-contoh penelitian yang lain, kebetulan dia sebagai promotor, dimasukkan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan. Karena dia negeri, kalau Undip kan negeri jadi standarnya sangat tinggi. Tapi kalau saya swasta ya saya menurunkan standar sedikit. Minimal saya memberikan tuntunan kepada Bapak Ibu teraplikasi ya. Kalau nggak teraplikasi ya susah lah. Ngapain mau udah ngambil swasta kok nggak cepat lulus gitu kan. Baik, grand teori nanti Bapak baca tapi saya akan mengulang. Adalah teori dasar atau paradigma. Nah, paradigma itu apa, saudara? Besar dan filosofi pengetahuan yang universal. Mengapa paradigma? Ini saudara-saudara boleh cari di buku ini, paradigma di halaman, di bukunya halaman 58, ya, di bab 4, saudara-saudara. Nanti boleh dicatat saja, nanti langsung dibaca. Kenapa harus grand teori? Kenapa teori dasar itu adalah paradigma dalam ilmu pengetahuan bersifat filosofi yang universal. Andai kata Bapak Ibu ada yang membuatkan, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dia harus tahu juga, wah, harus ada paradigmanya. Buat, isikan bahwa paradigma itu perlu. Karena apa? Itu memberikan landasan epistemologi dan ontologi dalam penelitian. Itu ini kalau Pak Weni kemarin sudah saya berikan ini. Kelas filsafat hukum ini sudah saya berikan, saya tugas lagi ya Pak ya. Itu di bagian kelima kalau tidak salah. Nah, nanti dicari ya di ontologinya. Kemudian Anda boleh cari di situ eh, mengenai ontologinya, landasan epistemologi, ontologi dari penelitian. Apa itu? Nah, di buku itu ada. Baca. Sedikit aja nggak apa-apa, dibuat ringkasan saja. Minimal Bapak Ibu harus tahu pada saat Bapak Ibu sebagai manajer, supaya tukang jahitnya ngerti. Nanti kalau tidak tahu tukang jahitnya yang ketemu saya, jadi saya ajari ya. Kemudian memberikan landasan, menjawab mengapa penelitian itu penting secara keilmuan, saudara. Menjadi fondasi. Contoh ini ya, misalnya teori keadilan. Kalau teori keadilan Bapak Ibu yang sudah membuat John Rawls, Aristoteles itu terlalu tua Bapak Ibu. Kita belum lahir Aristoteles sudah ada. Yang paling muda ya, kalau Aristoteles masih di proposal saudara ganti. Itu harus diganti. Minimal John Rawls ya. John Rawls sudah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesianya juga ada. Anda beli. Ada teori hukum alam yang baru, kemudian teori manfaat, utilitarianisme, itu boleh Anda pakai. Kemudian Niklas Luhmann itu ya. Nah, itu kira-kira untuk yang grand teorinya. Nanti boleh main WA. Pak, grand teorinya saya bisa nggak Pak? Bener nggak Pak? Untuk grand teorinya. Kemudian middle-nya, saudara. Middle-nya, apa yang dimaksud middle itu, saudara? Adalah teori yang lebih spesifik berada di antara teori besar dan teori penerapan lapangan. Mengapa digunakan, saudara? Karena untuk menjelaskan fenomena sosial dan hukum secara sektoral. Ya, menjawab pertanyaan, saudara, di teori middle itu adalah bagaimana mekanisme atau struktur hukum dalam konteks ini bekerja. Ini jembatan antara ide besar dan realistis. Nah, misalnya saudara, di teori hukum pembangunan itu ada Sacipto Raharjo. Anda boleh pakai. Ada teori perlindungan hukum, Philippus Harjon yang dari UNER. Itu menjadi masukan pada saudara-saudara. Kemudian ada teorinya hukum responsif, ya, Nonet dan Selznick. Itu boleh Anda pakai. Minimal bukunya Anda cari kecil saja, catat saja di situ ada ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah apply teori, saudara. Di apply teori itu apa yang digunakan untuk menganalisis konkret peraturan atau praktik tertentu, ya. Mengapa digunakan atau menjawab masalah penelitian secara praktis, saudara? Misalnya menjawab masalah praktis. Beberapa hal yang Bapak Ibu ajukan proposal kepada saya untuk menjawab misalnya
pengaturan hukumnya, misalnya kalau dokteran ada beberapa hal yang belum diatur. Kemudian ada Bapak tadi mengenai advokat mengenai peradilan adat, bagaimana kedudukannya. Kemudian ada dari Borobudur, Mas Ibrahim ya, itu mengenai mengatur tentang hak cipta ya Pak ya, Kekayaan intelektual komunal kekayaan masyarakat adat, intelektual. Prof. Mengapa tidak diatur? Bagaimana perlindungan hukumnya? Itu kira-kira. Jadi ada untuk menjawab masalah penelitian secara praktis. Saudara nanti pada saat bimbingan boleh ini praktisnya apa Pak? Pengaturan, merekonstruksi. Ada juga untuk perbandingan hukum. Kalau memang bagus, saya mampu Pak keluar negeri ke Singapura, Malaysia, ada perbandingan hukum, pakai teori perbandingan hukum, ya. Kemudian menjadi analisis yuridis terhadap fakta hukum, saudara. Dan menjawab bagaimana teori itu diterapkan pada realitas hukum tertentu. Jadi beberapa teori tadi udah ada grand teori, middle teori, kemudian apply teori. Menjawab nggak di apply teorinya? Ada teori strict liability misalnya, ya. Strict liability biasanya dibuat untuk hukum perlindungan lingkungan, hukum lingkungan, ya. Bagaimana tanggung jawab pidana secara korporasi? Tadi ada yang mengajukan pidana korporasi dibuat apa namanya restoratif justice. Wong kemarin saja ribut beberapa hakimnya ditangkepin di Kejaksaan Agung. Itu karena dia pikir berlandaskan restoratif justice mau membuat bagaimana eh, pidana korporasi itu dibuat restoratif. Kali dasarnya itu kali ya. Ternyata Jaksa Agung tidak mau. Karena Jaksa Agung, wah ini ada suatu penyelundupan hukum dan mungkin ada permasalahan hukum di situ. Ini memang juga eh, debatable dan mungkin bisa diangkat sebagai disertasi ya saudara ya. Kemudian restoratif justice tentang penanganan perkara anak misalnya ya saudara ya. Kemudian ada penerapan pasal tertentu dalam undang-undang tertentu suatu pendekatan teoritik saudara. Mengapa ketiganya harus digunakan saudara? Karena tujuan teori yang berperan mendasarkan penelitian secara filosofis dan ilmiah grand teori menjelaskan teori konteks sosial dan struktur hukum untuk middle teorinya dan menganalisis data di apply teori. Saya ulang, saudara, bagaimana tujuan teori berperan, saudara? Mendasarkan penelitian secara filosofi. Jadi grand teori itu filosofinya ya, saudara ya. Filosofinya apa? Cari di buku bocoran ini nanti, saudara. Nah, pokoknya ini buku ini ada grand teori itu apa kira-kira? Kalau Aristoteles terlalu tua, ya. Terlalu tua lah, Bapak Ibu belum lahir, saya belum lahir udah ada teori itu kan. John Rawls merupakan salah satu hakim di Amerika, itu senior, bisa dijadikan acuan. Bukunya sudah ada, yang bahasa Inggris ada, yang bahasa Indonesia ada. Anda boleh pakai saja salah satu material itu, kemudian menjelaskan konteks sosial dalam struktur itu di middle teorinya. Misalnya, ini nggak ada yang hakim kan? Kalau ada hakim, eh, teman saya pernah membuat disertasi, saudara, budaya hukum hakim dalam ekonomi. Coba bayangkan, mengapa hakim itu banyak melakukan korupsi? Wah itu bagus sekali. Waktu itu tahun 2011 atau 2010 itu ada disertasi eh, budaya hukum hakim karena berhubungan dengan suap ya. Dengan dari sisi ekonomi. Coba itu sudah dibuat penelitian Bapak Ibu oleh pengambil disertasi di Undi pada saat itu. Budaya hukum hakim itu bagus sekali. Nah, kesimpulannya menggunakan ketiga level teori akan membuat disertasi Anda satu, kuat secara filosofi, dua, kontekstual dan filosofi secara kontekstual dan analisis. Yang ketiga, aplikatif dan operasional.
ini menunjukkan ilmiah Anda berpikir secara ilmiah sebagai kandidat doktor, ya, dan menjadi bukti bahwa penelitian saudara-saudara ada kontribusi teoritis, praktis sekaligus. Jadi ada masukan secara konstruktif. Kalau Anda yang Pak Jimmy mau membuat mengenai itu, ya boleh. Itu merupakan bahan untuk Kemenkumham membuat perundang-undangan. Masukan juga dari Pak Jimmy ya, dari Unpar kebetulan. Kemudian ada Mas Ibrahim, itu memberikan masukan tentang hak cipta ya Pak ya. Kekayaan intelektual, Prof. Kekayaan intelektual dalam Komunal. masyarakat adat ya. Ya. Jadi komunal ya. Jadi itu juga sesuatu yang bagus. Itu merupakan kewajiban pemerintah sebetulnya tanpa orang. Gimana? Masyarakat adat suruh mendaftarkan kekayaan intelektualnya kan sesuatu yang lucu. Dan ini seharusnya secara otomatis undang-undang merek dan paten itu kekayaan itu secara langsung harusnya langsung menerima. Ya. Tidak harus Ya. Pak Ibrahim sini buat mengenai bentuk bambu masyarakat Baduy seperti ini. Itu nanti diambil sama Malaysia, nanti baru ribut Ya. ya kan. Setelah itu kira-kira seperti itu kan Pak. Ya, Jadi betul Prof. jadi seperti itu kira-kira. Kalau Anda Bapak Ibu sudah mempunyai topik disertasi, ada beberapa hal nanti saya bantu untuk mengidentifikasinya. Nah, berikutnya nih ada beberapa hal. Kalau mau tanya di ini saja ya, dicek di materi saja, di ini saja, di chat saya saja. Baik, ini mengulang dulu, saudara, sebelum kepada contoh yang sangat akurat nanti ya. Ini kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Disertasi itu wajib hukumnya ada novelty. Kalau tidak ada novelty, tidak ada harganya, kemungkinan Anda akan dibantai oleh para penguji biasanya. Wah, nggak ada novelty-nya apaan itu. Gitu ya. Jadi saudara, kalau Pak, sebentar, saya lihat. Pak Effendi itu kan mengenai, kalau tidak salah mengenai pembebasan tanah ya Pak Effendi ya? Siap, Prof. Nah, pembebasan tanah, saya lupa untuk ngomong kepada saudara. Itu judulnya ganti nanti, merekonstruksi. Karena Siap, Prof. mengenai pembebasan tanah itu sudah banyak diatur dan sudah banyak sekali dan sekarang sudah bukan ganti rugi Pak Effendi ya. Siap, Prof. Ganti untung sekarang itu. Ya orang dibebasin sekarang udah bisa beli ruko kan. Kalau dulu Siap, Prof. zaman saya sebagai orang legal itu betul-betul ganti rugi. Jadi orang diusir dari sesuatu bangunan yang pembangunan kemudian diusir, dia tidak bisa membeli apa-apa, saudara. Tapi kalau sekarang ini ganti untung. Nah ini filosofinya sudah berubah. Jadi Anda, Pak Effendi juga nanti harus diuji mengenai ganti rugi bahwa kebetulan Pak Effendi ini kan adjuster ya, appraisal ya Pak. Iya, Prof. Appraisal. Jadi kemungkinan perkembangan hukum yang begitu cepat pada saat masanya Pak Jokowi itu ganti rugi menjadi ganti untung, saudara. Jadi orang itu dibebaskan sudah kaya. Jadi, nah ini apakah perlu direkonstruksi undang-undangnya? Kalau undang-undangnya, undang-undang pokok agraria memang harus dirubah itu karena sudah waktunya, sudah berumur hampir 70 tahun, saudara. 60 tahun 60 Nah, sampai 2025. Nah, berarti kan sudah begitu lama dan Undang-Undang Cipta apakah sudah menjawab, ya kan? Nah, ini saudara nanti ini menjadi permasalahan saudara di dalam penelitian saudara. Kira-kira seperti ini ya, secara universal saja saya ini kan dulu.